Masjid An-Nawir berdiri persis di seberang jembatan kambing yang legendaris sebagai tempat dagang etnis Arab sejak 1760 Masehi. Dalam sejarahnya, nama jembatan kambing erat kaitannya dengan kegemaran masyarakat etnis Arab, Kampung Pekojan pada daging kambing. Hingga saat ini, usaha pedagang kambing sebagian besar masih keturunan Arab. Mereka meneruskan usaha dagang keluarga yang sudah dijalankan sejak ratusan tahun silam. Dari tahun berapa ya? Mungkin sama kali, seumuran masjid. Saya aja udah keturunan keempat dari leluhur-leluhur yang dulu gitu bang. Gimana ya, namanya asal-muasal dari kakek, ya kita lahir juga di belakang ini. Dulu makan sini kan dari ujung ke ujung tuh orang Arab semua, dan ini nih pada masanya tuh belum jadi masjid. Gitu, awal ada masjid di sana, baru di sini. Nah, di saat ingin mengkonsumsi kambing, mungkin di Jakarta ini pada waktu itu susah. Ya mungkin dari negeri lah, dari sana bawalah tukang potong, mencari kambing ke kampung-kampung sampai adanya tempat di sini. Gitu. Kalau kambing itu sebenarnya kaitannya bukan dengan masjid, namun dengan Pekojan, Kampung Arab Pekojan. Ya karena memang di antara makanan favorit ya salah satu daripada etnis Arab itu adalah daging kambing. Nah jadi keberadaan daripada tukang kambing yang sekarang memang ada beberapa kios ya. Kalau dahulu hanya ada 2 kios ya karena memang pendiri daripada awal mula pedagang kambing itu sudah meninggal, kemudian diturunkan oleh generasi-generasi ketiga yang memang sekarang bertambah kios-kios yang ada. Nah ini semua bahwasanya kaitannya erat dengan Kampung Arab Pekojan yang memang bagian daripada sejarah Pekojan itu sendiri, yaitu jembatan kambingnya. Jembatan kambing menjadi salah satu jalan alternatif yang cukup ramai dilalui pemudik kendaraan roda 2. Menjadi penghubung Jalan Pekojan Raya dan Jalan Pangeran Tubagus Angke sejak era pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau jembatan ini awal bambu nih bang. Akses dari, kan karena awal kan nyebrang pakai getek. Karena akses untuk membeli kambingnya susah, di sana juga kan belum ada jalan layang. Tetap operasional itu pakai getek nyebrang. Dibikinlah jembatan ini di era zaman Belanda. Karena bambu ya sering renovasi, akhirnya dibangunlah jembatan permanen seperti ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari bangunan Belanda lah hitungannya. Belum ada perubahan, paling juga kalau gompal ya dirapihin gitu. Sampai adanya ini jembatan. Makanya asli arsitektur Belanda ini jembatannya. Ini yang disebut jembatan kambing jadinya. Ya, jembatan kambing itu memang dulunya sih sebenarnya nggak ada jembatan. Cuma karena di situ banyak pedagang kambing, karena komunitas Arab itu mereka lebih banyak punya profesi pedagang kambing dan minyak wangi. Dan kambing itu kemudian di situ cukup ramai, jadi sentra perdagangan kambing, dibuatkan jembatan, orang menyebutnya itu adalah jembatan kambing. Awalnya sih nggak permanen, tapi sekarang udah mulai bisa permanen, bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Dari seberang jembatan kambing berdiri megah Masjid An-Nawir dengan gaya arsitektur khas Hindia Belanda. Pintu gerbang utamanya berbentuk gapura dengan tulisan nama Masjid An-Nawir berikut keterangan alamat dan tahun pendiriannya. Untuk arsitektur Masjid Jami An-Nawir sendiri ini sebenarnya dianalisa oleh para ahli bahwasanya memang lebih dominan dengan bangunan yang mirip dengan bangunan-bangunan peninggalan Hindia Belanda ya. Di antaranya memang yang lebih kentara di dalamnya itu arsitektur Eropa dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi kurang lebih 6 meter. Kemudian juga bagian-bagian profil-profilan yang memang bercampur antara dengan etnis Jawa maupun dengan etnis Cina yang ada di seputaran masyarakat Pekojan ini. Masjid itu selalu berdampingan dengan adanya banyak komunitas yang muncul di situ, paling tidak minimal 40,
mereka biasanya membuat sebuah surau, langgar, atau kalau zaman sekarang sebutnya musola. Dulu nggak ada istilah musola, dulu adanya istilah langgar. Jadi sebuah tempat ibadah kecil, tetapi juga dibesarkan menjadi sebuah masjid karena kebutuhan untuk sholat jamaah Jumat. Dan ini pun kemungkinan juga nggak sebesar apa yang sekarang. Dan besar yang sekarang ini adalah sebuah perubahan. Dan kalau menurut analisis saya, masjid ini sebenarnya cenderung menghadap ke belakangnya ya. Sedangkan kedepannya itu baru setelah dibentuknya adanya jalan raya dan diizinkannya mereka membuka pintu, itu ada 2 pintu sebenarnya di situ. Masjid An-Nawir yang mengandung arti menerangi berdiri di atas lahan seluas 2000 meter persegi. Bangunan masjid memiliki denah unik berbentuk huruf L. Masjid dilengkapi 2 serambi terbuka dengan desain khas Eropa. Serambi utara dan selatan dilengkapi entablatur atap dengan hiasan kipas dan piala. Hiasan geometris berupa bingkai persegi panjang dan cermin. Pengunjung dapat memasuki ruang utama masjid melalui pintu yang dirancang bergaya Eropa di sisi selatan dan bergaya Betawi di sisi utara. Di ruang utama berdiri 33 buah tiang berbentuk galur-galur tegak lurus. Di atas tiang terdapat plafon masjid yang terbuat dari susunan kayu jati berpelitur coklat. Di beberapa sisinya digantung lampu hias klasik khas Jawa sebagai sumber pencahayaan ruang utama. Model tiang masjid merupakan pengaruh gaya Romawi yang tidak hanya berfungsi sebagai penopang atap, melainkan juga sebagai hiasan ruangan. Tiang bergaya Dorik dengan ciri setiap tiang memiliki galur sebanyak 20 buah, berbentuk kapital yang melengkung seperti cincin melingkar, serta di atasnya terdapat pelipit rata tanpa hiasan. Jumlah tiang 33 buah menyimpan filosofis sebagai pengingat jumlah zikir selepas sholat wajib, yakni 33 kali tasbih, tahmid, dan takbir.